Pada suatu hari di sebuah gurun pasir yang aneh, sebuah kapal tua meluncur pelan menembus lautan pasir, bukan air, pasir seluas mata memandang. Di atas dek, para awak kapal saling pandang dalam diam, sementara di kejauhan menjulang sebuah menara raksasa. Sang kapten berdiri menatap menara itu dengan wajah tegang. Ada sesuatu yang salah, firasatnya buruk, sangat buruk, dan tiba-tiba muncullah monster mengerikan. Dia adalah El Diablos atau monster pemburu gurun yang selama ini cuma dikenal lewat cerita lama para pemburu. Seorang pemuda dari kru kapal terlempar dari geladak, tubuhnya menghilang ke dalam deburan pasir, tertinggal sendirian, jauh dari rombongan. Dan sementara itu, di dunia lain atau dunia kita ini, ada sebuah pasukan khusus dari PBB yang tengah melakukan misi pencarian di sebuah lembah berbatu yang sunyi. Mereka sedang mencari tim Bravo atau unit elit yang telah menghilang tanpa jejak. Marshall, Link found something. Have a quick ahead. Bro, she's a woman, but she still manages to make that sound. Dipimpin oleh kapten yang bernama Natalie, seorang wanita yang tangguh yang gak pernah main-main dalam operasi. Mereka berjalan melewati jajaran batu besar yang berdiri seperti nisan kuno, seperti sedang memasuki gerbang dunia lain. Sepanjang perjalanan, mereka menemukan petunjuk-petunjuk yang tersisa seperti bekas ban, jejak kaki, dan sisa-sisa perlengkapan. Tapi anehnya, jejak itu berhenti di suatu titik dan menghilang begitu saja. He threw the water line until the sun went down and cleaned it. Link, what'd you find? Natalie melihat sesuatu di kejauhan, yaitu sebuah badai yang muncul tiba-tiba, menggulung awan kehitaman dan kilatan petir yang menyambar. Mereka mencoba kabur, tapi semua sia-sia. Dan tiba-tiba What the hell is that? mereka seolah tertarik dan jatuh ke dalam jurang yang gak terlihat. Kendaraan mereka terguling hebat, meluncur tanpa kendali, menghantam tanah dengan keras. Dan anehnya, mereka semua selamat. Gak ada luka parah, gak ada benturan mematikan. Dan yang lebih aneh lagi, badai ganas tadi tiba-tiba lenyap begitu saja, seperti gak pernah ada. Mereka memandang sekeliling dengan bingung, gak menemukan jejak jurang atau celah tempat mereka jatuh. Yang terlihat cumalah hamparan gurun asing. Dan dari kejauhan berdiri sebuah menara raksasa yang dikelilingi awan hitam berputar perlahan, seperti mata iblis yang selalu mengawasi. Where the hell are we? How do we get so far from the road? I don't know. Marshall, GPS is fried, boss. make it back to base. We hoof it if... Dan beruntungnya kendaraan mereka masih bisa digunakan, tapi semua alat komunikasi seperti radio, satelit, dan pelacak mendadak mati total. Dan gak lama kemudian, salah satu prajurit yang memeriksa area sekitar menemukan sesuatu yang membuat seluruh pasukan membisu. It's glass. What do we do about them? When we get comms, we'll call in recovery assets. I've never seen a flamethrower do this to a man. Dan rupanya itu adalah pasukan tim Bravo yang menghilang. Tapi bukan sekedar terbunuh, mereka hangus total, benar-benar hangus, gak menyisakan apapun. Dan pasir di sekitar mereka bahkan meleleh dan mengeras menjadi serpihan kaca, seolah sesuatu yang sangat panas pernah menghantam tempat itu. Mereka harus tetap bergerak. Jawaban atas semua ini belum ditemukan. Dan dari kejauhan, seorang pemuda asing memperhatikan mereka. Dia
Dia rupanya adalah satu-satunya awak kapal yang terpisah semalam atau di awal film tadi, yang kini terdampar di gurun itu sendirian. Saat melihat rombongan pasukan itu, dia menembakkan panah ke arah mereka, bukan untuk menyerang tapi untuk memperingatkan. Tapi sayangnya maksud baiknya disalah artikan. Tembakan pun dilepaskan ke arahnya, memaksa pemuda itu mundur. Dan saat itu juga Natalie merasakan sesuatu yang gak beres. Tiba-tiba El Diablos muncul dari dalam tanah kembali. Prajurit itu terlempar, tapi sebelum dia menghembuskan napas terakhir, dia melemparkan granat ke mulut Diablos dan ledakan itu membuat monster gurun itu terhuyung. Lemah untuk sesaat, melihat kesempatan, mereka pun berlari ke arah batu-batuan besar mencari perlindungan. Dan dari kejauhan, si pemuda itu kembali untuk membantu. Kali ini dia menembakkan panah bom ke tubuh Diablos, memperlambat pergerakannya. Napas mereka lelah, peluh menetas, tapi nyawa mereka berhasil selamat untuk sementara. Dan dari dalam goa, udara di dalamnya terasa lebih dingin dari biasanya. Di tengah kegelapan dan bau lembab yang menusuk, Natalie duduk bersandar di dinding batu, mencoba menenangkan anak buahnya yang mulai kehilangan harapan. Napas mereka terengah, peluh bercucuran, dan ketegangan menggantung di udara. Suasana hening, terlalu hening, hingga tiba-tiba What about you? sesuatu menerkam Natalie. Itu adalah laba-laba raksasa. Detak jantungnya nggak terdeteksi, tubuhnya dingin. Para prajurit yang tersisa cuma bisa memandangi jasad komandannya dengan ketakutan. Mereka pun terpaksa pergi meninggalkannya. Tapi yang nggak mereka tahu adalah ternyata Natalie belum mati, dia masih hidup. Beberapa saat kemudian, Natalie pun terbangun, tapi dia mendapati dirinya telah terjebak di dalam sesuatu yang pekat dan lengket seperti kepompong. Hidungnya mencium bau busuk dan anyir yang menyengat. Dengan sekuat tenaga, dia merobek jaring dan berhasil keluar. Matanya membelalak. Dia rupanya tengah berada di tengah sarang, sebuah lubang luas yang penuh jaring, tulang belulang, dan tubuh anak buahnya yang kini telah mati. Dia meraih pisau kecil dan flare dari sabuknya. Dia menyalakannya. Cahaya merah menyala, menembus kegelapan seperti harapan terakhir. Dia pun berjalan, mengendap-endap di antara jaring dan bayangan. Dan di tengah jalan, gak disangka dia bertemu dengan seorang anak buahnya yang masih hidup. Tubuhnya gemetaran, wajahnya pucat, tapi matanya menyala saat melihat komandannya. Natalie pun membopongnya. Langkah mereka tertatih, tapi di ujung lorong tiba-tiba dan akhirnya dia pun bisa kembali keluar. Dia pun segera memeriksa tubuhnya. Gak ada tanda-tanda aneh, gak ada bekas luka dari makhluk laba-laba. Dan dari atas bukit itu dia melihat sesuatu yang mengejutkan. Para monster laba-laba tadi ternyata gak berani mendekati cahaya matahari. Mereka terus bersembunyi, gemetar seperti terbakar oleh cahaya. Sepanjang cakrawala, sejauh mata memandang, cuma ada lautan pasir yang sangat luas. Gak ada tempat untuk bersembunyi dan untuk menguji keberadaan ancaman yang mengancam. Natalie pun melempar batu ke arah pasir dan benar saja tanah mendadak bergetar.
Dia terus berjalan hingga menemukan tumpukan bangkai kapal di tengah gurun. Dia pun masuk mencari sesuatu, apa saja yang bisa membantu bertahan hidup. Tapi tiba-tiba seseorang mencekiknya. Mereka bertarung dengan sengit, serangan saling dibalas hingga pemuda asing itu terupanya adalah orang yang selamat sebelumnya di awal film tadi. Tapi dia pun berhasil melumpuhkan Natalie. Dia mengikat tangan Natalie dengan tali lalu menyeretnya pergi. Malam akan segera datang dan para makhluk laba-laba itu mungkin akan keluar dari persembunyiannya. Dan di tempat persembunyian mereka, pemuda itu menunjukkan cara untuk bertahan. Dia menampung embun untuk diminum, mengunyah lumut sebagai sumber makanan, dan menyembuhkan lukanya dengan ramuan herbal yang dia buat sendiri. Kemudian dia pun berdoa di altar kecil yang dia buatnya sendiri. Dan keesokan harinya, pemuda itu pergi memeriksa menara raksasa yang terus diselimuti badai. Natalie kembali menyerangnya. Kali ini gantian, dialah yang mengikatnya. Dia meledak dalam amarah lalu menghancurkan altar doa milik pemuda itu. Mereka pun meledak bersama-sama atau marah. Mereka bertarung lagi. Kali ini lebih liar, lebih emosional, berguling keluar persembunyian, saling pukul, saling meneriakkan dendam dalam bahasa yang gak saling dimengerti. Hingga akhirnya sang pemuda tergelincir masuk ke dalam sarang laba-laba. Natalie sempat ingin pergi. Pada akhirnya Natalie pun menolong. Dia menyelamatkannya meski nyawanya menjadi taruhan. Dan setelah kembali, Natalie pun melepaskan ikatan si pemuda itu lalu memberinya potongan kecil coklat yang dia simpan. Si pemuda mencicipinya dan matanya langsung berbinar. Mereka pun berdamai. Gak ada kata-kata, cuma bahasa tubuh. Si pemuda lalu memberikan botol air minum sebagai balasan. Natalie langsung meminumnya. Lalu dengan bahasa isyarat, si pemuda ini memberitahu pada Natalie jika dia tahu kalau Natalie dan pasukannya pasti datang dari dalam badai. Dan untuk bisa kembali ke dunia mereka, Natalie atau mereka harus menuju ke menara itu. Tapi mereka harus melewati lautan pasir, yang artinya mereka harus melewati El Diablos yang selalu berjaga. Natalie pun mengatakan jika dia punya senjata berat, sebuah bazooka yang tertinggal di kendaraan tempurnya. Tapi pemuda itu menggeleng pesimis. Dia punya ide lain yang lebih gila, yaitu dia ingin mengambil jarum beracun milik laba-laba raksasa itu. Racun itu cukup kuat untuk melumpuhkan El Diablos, bahkan mungkin untuk membunuhnya. Tapi untuk mendapatkannya, mereka harus kembali ke sarang monster itu dan berhadapan langsung dengan kengerian yang menunggu di sana. Dan benar saja, mereka langsung akan melakukan rencana mereka, yaitu mengambil racun dari laba-laba raksasa itu. Di atas sarang laba-laba yang sunyi dan penuh jaring tebal, Natalie berdiri tenang. Suaranya pelan, dia malah nyanyi lagu asing, sebuah nyanyian lembut yang gak seharusnya dinyanyikan di tempat seperti ini. Tapi justru inilah yang menjadi umpan yang memikat agar laba-laba datang mendekatinya. Dan gak lama kemudian, laba-laba itu datang. Terpancing oleh suara Natalie, makhluk itu mengeluarkan dengusan rendah. Taringnya menjulur, siap menerkam. Tapi tanpa diduga, tiba-tiba Next time, your bait! Dia memotong jarum penyengat beracun dari laba-laba itu.
Ranger. Malam hari pun tiba. Sambil menunggu fajar, mereka duduk bersampingan. Natalie menyebut jika dirinya adalah seorang prajurit. Pemuda itu nggak jawab, tapi membuat gestur seperti seorang pemburu sejati. Dan sejak saat itu, Natalie memanggilnya The Hunter. Dan di luar, suara-suara berdesis mulai terdengar. Puluhan laba-laba mulai mengepung persembunyian mereka. Tapi di dalam, The Hunter tetap tenang. Dia mengambil patung kecil dari altar doanya dan lalu jelasin jika itu adalah keluarganya yang rupanya semuanya telah tewas karena desa mereka telah dihancurkan oleh seekor monster bersayap bernama Rathalos. Dan sejak saat itu hingga kini, pemuda itu hidup untuk bertahan dan membalas dendam. Pagi hari pun tiba. Mereka mulai bergerak. The Hunter mengekstrak racun dari tubuh laba-laba yang mereka bunuh itu, lalu melapiskannya pada anak panah khusus. Bersama Natalie, dia mempersiapkan segala alat yang bisa digunakan untuk menjebak El Diablos. Dan di dalam kapal tua yang mereka temukan, Natalie mulai berlatih menggunakan senjata-senjata aneh. Misi pun dimulai. Mereka melempar flare ke lautan pasir dan benar saja Diablos muncul dengan peraungan menggelegar. Makhluk itu mengejar mereka berdua yang lari menuju kendaraan perang Natalie. Pasir meledak di belakang mereka. Tapi nggak disangka, Diablos masih kuat, masih buas. Racun itu nggak ngefek. Dan dari jauh, Natalie menembakkan senapan Gatling ke arah tubuh Diablos. Dentuman demi dentuman hanya memantul di kulit tebal sang monster. Dan tanpa pikir panjang, Natalie berlari. Dia melompat ke arah kepala monster itu dan akhirnya monster itu pun mati. Si Natalie bergegas ke tubuh The Hunter yang terbaring gak bergerak. Dia merobek bagian kulit Diablos dan menggunakannya sebagai penarik, menyeret tubuh The Hunter melewati gurun hingga malam hari pun tiba. Badai terus menerjang. Natalie pun memasang shelter dan mulai mengobati luka-luka The Hunter dengan perlengkapan seadanya. Lalu gak lama kemudian, mereka pun melanjutkan perjalanan. Berjalan beriringan menyusuri padang pasir yang gak berujung. Waktu terasa lambat saat panas-panasnya. Sampai akhirnya mereka menemukan sebuah oase, sebuah surga kecil di tengah gurun yang panas. Kawanan Antonov tampak sedang meminum di danau itu. Mereka pun terkesima oleh ketenangan makhluk-makhluk itu. Tapi saat dia akan mengambil air, tiba-tiba You're funny. mereka pun beristirahat di tepi danau, membakar daging makhluk itu untuk makan malam saat itu. Dan asap tipis menari di udara. Aroma daging panggang menyatu dengan damainya malam saat itu. Dan untuk pertama kalinya Natalie merasa sedikit aman sejak saat itu. Tapi ketenangan itu gak bertahan lama. Dan ketika malam makin larut, Natalie tertidur di atas batuan yang hangat. Lalu tiba-tiba
Dan setelah ancaman mereda, mereka mencoba berterima kasih pada pria misterius yang menyelamatkan mereka. Tapi alih-alih membalas, pria itu justru menghantam kepalanya hingga ia terjatuh dan gak sadarin diri. Natalie pun membuka matanya. Dia terbangun di dalam ruangan gelap berbau logam, dan rupanya dia kini telah berada di dalam sebuah kapal yang besar. Di sana mereka berdiri, seorang pria tua dengan sorot mata tajam dan tubuh kekar. Dialah bernama Sang Admiral, pemimpin para pemburu monster atau krunya The Hunter. Dengan anggukan singkat, Admiral memutuskan untuk membebaskan Natalie. Admiral pun mengungkap alasan mengapa Natalie sempat ditahan. Rupanya bertahun-tahun yang lalu sempat ada seseorang dari dunia manusia yang masuk ke dalam dunia monster ini melalui portal kuno itu. Orang itu membawa kekacauan, dan sejak saat itu siapapun yang datang dari dunia lain dianggap sebagai ancaman. Dan kini dengan Natalie yang gak terlihat bermaksud jahat, Admiral pun memutuskan untuk mempercayainya. Dia pun menjalankan misi penting yang sedang mereka jalankan, yaitu menyelidiki perilaku aneh dari sebuah tempat bernama Sky Tower. Ya, tower itu rupanya bernama Sky Tower, sebuah menara misterius peninggalan peradaban kuno yang dulunya sangatlah maju. Menara itu bukan cuma jadi saksi sejarah, tapi juga sebagai portal penghubung antara dunia manusia dan dunia monster ini. Dan ya, rupanya Sky Tower jugalah yang menarik tim Natalie masuk ke dunia monster ini di awal film tadi. Serta menurut Admiral, peradaban yang membangun Sky Tower telah punah karena ulah mereka sendiri. Dan hingga kini perilaku aneh dari menara itu menjadi tanda bahaya. Jika tidak dicegah, bencana serupa bisa terjadi lagi, entah di dunia ini atau di dunia manusia. Dan pagi harinya misi besar itu dimulai, dan mereka pun tiba di gerbang raksasa Sky Tower itu. Tapi Sky Tower bukan sekedar bangunan mati. Begitu mereka mendekat, badai besar mendadak menggulung langit, dikendalikan oleh kekuatan misterius dari dalam menara itu. Portal antar dunia terlihat dan terbuka, tapi nggak stabil, bergetar seperti akan runtuh kapan saja. Mereka pun masuk, menantang bahaya yang tersembunyi di dalamnya. Dan tiba-tiba Rathalos datang. Mereka semua sembunyi. Lalu Admiral keluar lebih dulu untuk menjadi umpan, sementara monster itu mengejarnya. Natalie dan kawan-kawan menyerang dari arah berbeda, dan dengan keberanian Natalie maju mengayunkan senjatanya ke sayap Rathalos. Saat itu juga portal dunia terbuka lebar. Rathalos bersiap menyemburkan api mematikan. Natalie nggak punya pilihan. Dia pun melompat ke dalam portal dan masuk kembali ke bumi. Ia kembali terdampar di sebuah lembah berbatu dan segera ditemukan oleh pasukan militer yang tengah mencarinya. Mereka mengevakuasinya ke helikopter dan terbang menjauh. Tapi saat itu di depan mereka portal lain terbuka, dan dari dalamnya Rathalos muncul. Makhluk itu menabrak helikopter. Si Natalie yang selamat dari reruntuhan berlari dan kembali menyerang.
Tapi itu belum berakhir. Monster itu masih hidup. Natalie mulai terdesak. Dari kejauhan Hunter pun muncul menembakkan panah bom yang menghantam tubuh Rathalos. Dentuman hebat terdengar dan akhirnya monster itu benar-benar tumbang dan mati. Hunter ternyata telah menyusul ke bumi demi menyelamatkan Natalie. Dia datang bersama Admiral dan mengajak Natalie kembali ke portal. Admiral jelasin mereka nggak bisa membiarkan monster dari dunia mereka mengacaukan bumi dan mereka harus kembali untuk menghancurkan portal Sky Tower untuk selamanya. Dan begitulah akhir kisah dari pertempuran para pemburu dunia monster ini. Dunia nyaris hancur, tapi keberanian dan tekad manusia serta sekutu mereka dari dunia asing menjadi tameng terakhir. Dan dengan ini film pun berakhir. Terima kasih semuanya.